wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani, siswa SMK Muhammadiyah Muara Badak, jurusan keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit pneumonia. Jadi, penyakit pneumonia adalah peradangan akut parenkim paru yang disebabkan oleh suatu infeksi. Nah, penyakit ini dapat diklasifikasikan atau digolongkan dengan beberapa cara. Namun, cara yang paling sering digunakan adalah dengan melihat dari mana penyakit tersebut berasal, baik dari rumah sakit maupun organisme tertentu. Tetapi juga dapat dilihat pada daerah paru yang terkena mikroorganisme penyebab. Nah, selain dua faktor tersebut, ada juga klasifikasi klinis gabungan yang mana ini merupakan faktor-faktor gabungan, baik itu faktor usia, kemudian faktor risiko mikroorganisme tertentu, kemudian faktor penyakit paru kronis yang menyertainya dan penyakit sistemik, kemudian apakah pasien tersebut pernah dirawat di rumah sakit. Kemudian epidemiologi pneumonia. Pneumonia adalah penyakit umum yang menyerang sekitar 450 juta per tahun dan terjadi di semua bagian dunia. Ini adalah penyebab utama kematian di antara semua kelompok umur yang menghasilkan 1,4 juta kematian pada tahun 2010, yang mana ini berarti 7% dari angka kematian per tahun, dan merupakan penyebab kematian nomor 4 di dunia pada tahun 2016 dengan menghasilkan 3 juta kematian di seluruh dunia. Nah, pneumonia ini adalah jenis penyakit menular yang terjadi pada saluran pernapasan bagian bawah, dan angka kematian paling tinggi pernah tercatat pada tahun 2016 yang terjadi pada anak-anak usia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia lebih dari 75 tahun. Biasanya penyakit ini lebih sering terjadi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju dengan perbandingan 1:5. Kemudian masuk ke etiologi. Nah, pneumonia terjadi saat kuman mengalahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan peradangan pada paru. Nah, infeksi yang paling sering terjadi disebabkan oleh bakteri dan virus yang kita hirup di udara. Kemudian berdasarkan kuman penyebabnya, pneumonia dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, pneumonia yang disebabkan oleh bakteri, kemudian disebabkan oleh virus, kemudian disebabkan oleh jamur, dan yang terakhir disebabkan oleh mikoplasma. Nah, penyebab infeksi ini dapat melalui percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita pneumonia pada saat mereka bersin maupun batuk, yang kemudian akan tersebar melalui udara dan yang akan dihirup oleh semua orang. Nah, semua orang dapat terkena atau terinfeksi penyakit ini. Namun, ada beberapa kategori usia atau kategori kelompok yang lebih rentan atau lebih besar risikonya terkena penyakit pneumonia. Itu bayi dan anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun, kemudian lansia di atas 6 tahun, setelah itu perokok, kemudian seorang yang memiliki kekebalan tubuh rendah seperti penderita HIV, kemudian yang keempat menderita penyakit paru kronis seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian pada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Masuk ke manifestasi klinis. Nah, gejala umum pneumonia meliputi yang pertama, hidung terasa penuh atau pilek, dan kemudian sakit kepala, batuk, demam. Demam itu bisa demam ringan maupun hingga tinggi. Kemudian dengan menggigil dan berkeringat, napas cepat, nyeri dada, terasa tajam atau tertusuk saat bernapas atau batuk, saat bernapas dalam maupun batuk. Kemudian energi berkurang dan tidak enak badan, mengalami muntah atau kehilangan nafsu makan. Biasanya gejala infeksi yang paling berat terjadi pada anak-anak, biasanya dapat menyebabkan warna bibir dan kuku menjadi berwarna biru, akan mengalami kebingungan atau sangat sulit untuk bangun. Masuk ke patofisiologi. Nah, penyebab paling sering pneumonia
disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, penyebab yang jarang itu biasanya disebabkan oleh fungi dan parasit. Nah, virus menyerang dan merusak sel untuk berkembang biak. Biasanya virus masuk ke dalam paru-paru bersamaan droplet udara yang terhirup melalui mulut dan hidung. Masuk ke penata laksanaan. Nah, pengobatan pneumonia bertujuan untuk menyembuhkan infeksi yang terjadi serta mencegah terjadinya komplikasi. Biasanya pada pneumonia ringan akan diberikan obat pereda nyeri, obat batuk, antibiotik, kemudian akan disertai penuh atau pilek, dan kemudian sakit kepala, batuk, demam. Demam itu bisa demam ringan maupun hingga tinggi, kemudian dengan menggigil dan berkeringat, napas cepat, nyeri dada, terasa tajam atau tertusuk saat bernapas atau batuk, saat bernapas dalam maupun batuk. Kemudian energi berkurang dan tidak enak badan, mengalami muntah atau kehilangan nafsu makan. Biasanya gejala infeksi yang paling berat terjadi pada anak-anak, biasanya dapat menyebabkan warna bibir dan kuku menjadi berwarna biru, akan mengalami kebingungan atau sangat sulit untuk bangun. Masuk ke patofisiologi. Nah, penyebab paling sering pneumonia disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, penyebab yang jarang itu biasanya disebabkan oleh fungi dan parasit. Nah, virus menyerang dan merusak sel untuk berkembang biak. Biasanya virus masuk ke dalam paru-paru bersamaan droplet udara yang terhirup melalui mulut dan hidung. Masuk ke penata laksanaan. Nah, pengobatan pneumonia bertujuan untuk menyembuhkan infeksi yang terjadi serta mencegah terjadinya komplikasi. Biasanya pada pneumonia ringan akan diberikan obat pereda nyeri, obat batuk, antibiotik, kemudian akan disarankan banyak istirahat, kemudian mengonsumsi banyak cairan. Setelah itu tidak melakukan kegiatan yang berlebihan. Sedangkan pada penderita pneumonia yang mengalami gejala yang lebih berat, contohnya pada orang dewasa atau lansia yang berusia lebih dari 65 tahun maupun pada anak bayi yang berusia kurang dari 2 bulan, biasanya akan diberikan antibiotik melalui suntikan, kemudian penambahan oksigen, rehabilitasi paru. Sedangkan pada pasien yang sangat parah, biasanya akan ditempatkan dalam ruangan intensif dan dipasangkan alat bantu pernapasan atau ventilator. Masuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya itu di sini contohnya seperti pulse oximetry, kemudian ada foto ronsen, tes darah, kemudian tes urin, setelah itu ada pemeriksaan sampel darah. Nah, kemudian pada pasien yang berusia 65 tahun dengan gejala yang lebih berat, biasanya akan dilakukan yang namanya CT scan, kemudian kultur cairan pleura, dan bronskopi. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam diagnosis pneumonia. Biasanya seseorang yang mengalami gejala pneumonia yang berobat di rumah sakit akan diberikan beberapa pertanyaan oleh dokter. Pertama itu, apakah Anda merasakan sesak napas atau bernapas lebih cepat dari biasanya? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa lama Anda batuk dan apakah batuk Anda berdahak dan berwarna? Kemudian yang ketiga, apakah Anda merasakan sakit pada daerah tertentu ketika menarik dan menghembuskan napas? Itu beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh dokter. Kemudian selain itu, dokter juga akan memeriksa bagian dada dengan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara napas sang pasien. Kemudian masuk ke dalam prognosis. Nah, ini pertama, pasien tanpa komplikasi. Nih, menunjukkan respon terhadap terapi dan perbaikan gejala, contohnya demam, batuk, kemudian takipnia dan nyeri dada dalam 48 sampai 96 jam sejak pemberian antibiotik. Kemudian pada pasien yang membutuhkan perawatan di ruang rawat intensif atau ICU memiliki angka mortalitas lebih tinggi, yakni angka mortalitasnya berkisar antara 19 sampai 27% dalam 6 bulan setelah diagnosis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.